melemah ya Bapak Ibu sebesar 1,71%, dan kalau untuk weekly-nya di sini supaya jelas kita lihat trennya. Lagi loading ya Bapak Ibu. Ya kalau untuk jangka panjangnya di sini di SMG masih bergerak dalam sekitar support dan resisten di situ-situ aja. Jadi kalau untuk jangka panjangnya di sini pergerakan di SMG itu masih berada dalam sideways atau non-trend. Namun kalau untuk tren jangka menengahnya, nggak jangka pendeknya di sini di SMG membentuk harga yang berada di bawah dynamic EMA 9021 dan 34-nya yang mengindikasikan kalau pergerakannya ini masih bergerak dalam bearish trend untuk tren jangka menengah. Dan kita perlu wait and see terlebih dahulu apakah dia mampu membuat low yang lebih tinggi dibandingkan dengan low sebelumnya. Karena di sini dia membentuk low yang lebih tinggi, namun kembali lagi menembus low tersebut dan membentuk low yang lebih rendah dibandingkan low sebelumnya untuk pergerakan dari DSNG. Jadi kalau untuk trennya, sini kita perlu wait and see terlebih dahulu ya Bapak Ibu kalau untuk pergerakan DSNG. Dan saat ini, hari ini dibuka melemah, pelemahannya sebesar 0,85%, namun kemarin mampu membentuk rejection valid ya Bapak Ibu di sini di sekitar level 107, di sekitar level closingnya di sekitar level 585 dengan penguatan sebesar 1,74%. Dan untuk saat ini, resisten terdekat dari saham DSNG perlu diperhatikan di sekitar level 615 hingga 620 ya Bapak Ibu, yang overlap juga sama Fibo rasionya di sini. Kalau untuk supportnya di sini saya ambil support terdekat yang pernah multiple rejection yang pernah terbentuk dari saham DSNG ini di sekitar level 555. Jadi kalau untuk saat ini DSNG ini masih berpotensi untuk membentuk secondary atau penguatan sementara sini menuju resisten terdekat di sekitar level 615 ya Bapak Ibu kalau untuk saham DSNG untuk jangka pendeknya. Selama pergerakan DSNG ini tertahan di atas support 555. Jadi perlu diperhatikan support di sini 555 yang dapat juga dijadikan acuan sebagai area atau level stop loss-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk CTRA. Sini kalau untuk CTRA, untuk pergerakan jangka menengahnya masih bergerak dalam bullish trend, Bapak Ibu. Di sini pergerakan harga CTRA masih tertahan di atas EMA 90-nya, dan hari ini dibuka menguat sebesar 1,41%. Kalau untuk support terdekat, sini level penahanan yang berulang kali disentuh ya Bapak Ibu, perlu diperhatikan di sekitar level 1045, dengan resistennya kita ambil resisten pertamanya kalau biasa kita ambil di sini ya Bapak Ibu, kalau ya resisten pertamanya di sekitar level 1130 ya Bapak Ibu, perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk sekarang kita perlu wait and see terlebih dahulu apabila CTRA ini mampu membentuk rejection atau membentuk swing low valid di sini, candle yang terbentuk di sini. Untuk closing price harga nanti, maka CTRA ini berpotensi menguat menuju resisten terdekat di sini di sekitar level 1130 ya Bapak Ibu. Di sini apabila CTRA ini mampu menguat membentuk high yang lebih tinggi dibandingkan dengan high candle sebelumnya atau level tertinggi dari candle sebelumnya, maka CTRA ini berpotensi menguat menuju resisten terdekat di sekitar level 1130 selama pergerakannya tertahan di atas support 1045. Jadi kalau untuk sekarang kita perhatikan nih apakah candle sekarang mampu membentuk rejection valid atau swing low valid, karena di sini CTRA sudah menyentuh area EMA 90-nya dan masih tertahan di area EMA 90-nya yang dapat dijadikan acuan sebagai dynamic support terdekat untuk saham CTRA. Kemudian kita lanjutkan untuk Medco dan MIDI. Sini kita remove drawings.
Untuk pergerakan Medco, di sini sudah menembus area EMA 90, 34, dan 21-nya ya Bapak Ibu di sini untuk pergerakan Medco, dan yang mengindikasikan kalau Medco ini berpotensi untuk membentuk tren reversal, karena di sini kita perlu melihat apakah Medco ini mampu membentuk low yang lebih rendah, low yang lebih tinggi dibandingkan dengan low sebelumnya ya Bapak Ibu. Sini untuk support terdekat dari saham Medco, kita ambil level retracement-nya yang juga overlap dengan area closing yang terbentuk pada EMA-nya di sini. Kita nggak usah menggunakan magnet, di sini crossing, sini juga crossing, dan ternyata juga area crossing tersebut overlap dengan area Fibo 0,618-nya menjadi level retracement. Di sini di sekitar level 975 untuk pergerakan saham Medco untuk supportnya, dan resisten terdekat. Di sini kita bisa menggunakan resistennya apabila dia bisa mantul di area tersebut. Ini resisten terdekat di sini kejauhan sih. Nah, ternyata di sini ada area multiple rejection yang pernah terbentuk. Di sini resisten yang pernah terbentuk sekitar level yang saya lingkarin di sini. Jadi secara historis atau klasik resistennya Bapak Ibu perlu diperhatikan di sekitar level 1170 ya Bapak Ibu untuk pergerakan saham Medco ini. Jadi kalau untuk sekarang pergerakan saham Medco masih bergerak dalam rentang support 975 hingga resisten level 1170, dan saat ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju resisten terdekat selama pergerakannya tertahan di atas support 975 untuk pergerakan saham Medco. Kemudian kita lanjutkan untuk MIDI. Di sini untuk pergerakan saham MIDI atau MIDI Utama Indonesia Tbk, di sini pergerakan harganya untuk jangka panjangnya cenderung masih bergerak di atas EMA 90-nya atau dynamic support-nya, yang mengindikasikan kalau MIDI ini masih bergerak dalam bullish trend dari jangka menengah hingga jangka panjangnya di sini. Dan kalau untuk sekarang, MIDI ini seringkali membentuk area konsolidasi di sekitar level resistennya Bapak Ibu. Sini dia nggak bergerak kemana-mana, di sini di sekitar level resisten tersebut. Dan di sini juga, dan membentuk koreksi apabila membentuk impulsif candle ya Bapak Ibu di sini secara historis di sini, dan di sini menembus area konsolidasinya, membentuk pelemahan atau koreksi sementara. Dan kalau untuk sekarang dia juga masih cenderung bergerak membentuk area konsolidasi Bapak Ibu sekitar level high terbarunya di sini. Ya, dia berada di sekitar area Fibo 1272-nya. Sebentar, kita gambarkan dulu untuk mencari support terdekat dari saham MIDI saat ini. Support terdekat, di sini kita ambil midpoint dari candle yang pernah terbentuk di sini ya Bapak Ibu. Closing juga di sini di sekitar area ini. Dan juga menjadi area penahanan yang cukup sering dipantulkan ya Bapak Ibu, merupakan area support dari area konsolidasi yang pernah terbentuk sebelumnya di sekitar level 410. Sorry di sini. Coba saya ulang share. Nah, kalau untuk pergerakan saham MIDI, di sini perlu diperhatikan supportnya di sekitar level 410 yang menjadi area penahanan dari area konsolidasi yang pernah terbentuk sebelumnya. Dan resistennya berada di sekitar 468. Untuk resisten terdekat saat ini 468 hingga 470 ya Bapak Ibu, dan dari yang kami lihat berdasarkan secara historis di sini MIDI cenderung membentuk konsolidasi karena terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum melanjutkan koreksinya atau pelemahan sementara dari biasa disebut dengan secondary dari primary bullish ya Bapak Ibu. Jadi di sini perlu diperhatikan untuk pergerakan saham MIDI yang cenderung masih bergerak berada dalam mini base atau rekonsolidasinya di sini yang saya gambarkan. Di sekitar level tersebut
Jadi kalau untuk sekarang, kalau untuk Bapak Ibu yang memiliki saham MIDI, karena sekarang dia udah mendekati resisten terdekat, jadi mungkin dapat dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu untuk saham MIDI. Sini yang masih bergerak dalam area konsolidasinya di sekitar resisten 470. Untuk supportnya perlu diperhatikan, yang dapat menjadikan acuan untuk area stop loss di sini sekitar level 410. Begitu untuk pergerakan saham MIDI yang saat ini sudah bergerak di sekitar level resisten terdekat. Jadi mungkin dapat dijadikan acuan, dapat dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu.